Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin, pendengar di mana saja berada. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 71-72. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunkum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin qila adkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha wa bi'sa maswal mutakabbirin. Orang-orang yang kafir dihalu ke dalam neraka jahanam dengan berbondong-bondong, sehingga bila mana mereka sudah sampai ke neraka itu dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah para penjaganya kepada mereka, belumkah datang kepadamu para utusan Allah dari antaramu yang mereka itu membacakan ayat-ayat Tuhanmu serta mempertakuti kamu sekalian akan pertemuan harimu ini? Mereka menjawab, ya sudah, tetapi memang sudah menjadi ketetapan bahwa kalimat siksa itu bagi orang-orang yang kafir. Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu sekalian lewat pintu-pintu neraka jahanam serta kamu sekalian kekal di dalamnya. Maka sungguh itulah sejahat-jahat tempat bagi orang-orang yang sombong. Telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ta'ziman ja'alallahu ta'ala min tilkal kalimati malakallahu janahan, janahum bil masriqi wa janahum bil maghribi wa rijlahu tahtal ardi wa unuquhu multawiyatun tahtal ardi. يقول الله تعالى له صل على عبدي كما صلى على نبيي فيصلي عليه إلى يوم القيامة. Barang siapa membaca salawat untukku karena mengagungkanku, maka Allah Ta'ala menciptakan dari kalimat itu satu malaikat yang mempunyai dua sayap, yang satu sayap di timur dan yang satu sayap di barat, sedang kedua kakinya di bawah bumi dan lehernya memanjang sampai di bawah aras. Allah Ta'ala berfirman kepadanya, bacalah salawat untuk hambaku seperti dia membaca salawat untuk nabiku.
Maka malaikat itu pun membaca salawat untuknya sampai hari kiamat. Telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya para musuh Allah Ta'ala itu dihalau ke neraka, sedang wajah-wajah mereka menjadi hitam, matanya membiru, dan mulut-mulutnya menjadi tertutup. Maka apabila mereka sudah sampai di pintu neraka itu, mereka disambut oleh malaikat Zabaniyah dengan membawakan beberapa rantai dan belenggu, lalu diletakkan di mulut mereka dan keluar dari dukurnya, serta terbelenggu tangan mereka yang kanan sampai ke lehernya, dan masuklah tangan mereka yang kiri ke dalam dadanya. Kemudian dicabut dari pundaknya serta diikat dengan beberapa rantai. Tiap-tiap orang kafir ditemani oleh kawannya ialah setan di dalam rantai, dan ditarik wajahnya, kemudian dipukulkan oleh para malaikat pada tempat siksa dari besi. Tiap-tiap mereka mau keluar dari siksa itu, maka dikembalikan padanya sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tiap-tiap mereka mau keluar dari siksa neraka, maka mereka dikembalikan ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang kamu sekalian mendustakannya. Diceritakan bahwa Abu Yazid tidak pernah air matanya terputus dan selalu menangis bahwa dia ditanya dari yang demikian itu. Maka dia menjawab, sungguh Allah Ta'ala, kalau seandainya mengancamku, bila aku berdosa, aku dipenjara di kamar mandi selama-lamanya, tentu seharusnya air mataku tidak akan terputus. Maka kalau sesungguhnya dia Allah telah mengancam akan memenjarakanku di neraka yang telah dinyalakan apinya selama 3.000 tahun. Dalam sebuah hadis bahwa beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril alaihi salam faqultu, ya Jibril, ibli jahannam." Qal, "Inna Allah khalaqan nara fa awqadaha alfa amin hatta marrat thumma awqadaha alfa amin hatta byazzat thumma awqadaha alfa amin hatta aswaddat fa hiya sawda'u kal-lailil mudlimi la yaskunu lahabuha wa la yadfa'u jamruha." Malaikat Jibril telah datang kepadaku, maka aku berkata kepadanya, "Wahai Jibril, berikanlah kepadaku sifat-sifat neraka Jahannam." Maka dia berkata, "Sungguh Allah Ta'ala telah menciptakan neraka dan menyalakannya dengan api selama 1000 tahun sehingga menjadi berwarna merah. Kemudian menyalakannya lagi 1000 tahun sehingga menjadi berwarna putih. Lalu menyalakan pula selama 1000 tahun sehingga berwarna hitam seperti malam yang gelap. Nyalanya tidak pernah berhenti dan baranya tidak pernah padam." Telah diriwayatkan bahwa Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril pada malaikat Malik agar supaya mengambil sebagian dari api neraka dan supaya datang kepada Nabi Adam alaihissalam sehingga dia bisa masak makanan. Kata malaikat Malik, "Hai Jibril, berapa api yang engkau gendaki?" Kata Jibril, "Aku menghendaki sebesar buah kurma dari api neraka." Kata malaikat Malik, "Kalau aku berikan kepadamu sebesar kurma, niscaya akan menjadi lululah langit yang sebanyak 7 dan semua bumi, dari sebab panasnya api yang sebesar itu."
Kata Jibril alaihissalam, berikanlah kepadaku separuhnya saja. Kata malaikat Malik, kalau aku berikan seperti yang engkau kehendaki itu, maka tidak setetes air pun terdapat di langit dan tidak akan tumbuh pula tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam berseru, Tuhanku, seberapakah aku harus mengambil api? Firman Allah Ta'ala, ambillah daripadanya sebesar atom. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengambil sebesar atom serta mencucinya 70 kali di 70 sungai. Kemudian datang pada Nabi Adam alaihissalam dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi. Maka gunung itu mencair dan kembalilah api itu ke tempatnya dan tinggal asapnya melekat pada batu-batu dan pada besi sampai pada hari kita ini. Maka api yang sekarang ini adalah dari asapnya api yang sebesar atom itu tadi. Oleh karena itu, berkesimpulanlah kamu sekalian, hai orang-orang yang berakal. Kata Muhammad bin Ka'ab, sungguh penghuni neraka itu mempunyai 5 permohonan atau pengaduan dan 4 yang dikabulkan, yang dijawab oleh Allah Ta'ala. Maka kalau sudah yang kelima, dia tidak akan bicara kepada mereka selamanya. Mereka berkata, Tuhan kami, sungguh Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Maka kami telah mengakui dosa-dosa kami. Maka apakah bagi kami ada jalan keluar? Allah berfirman sebagai jawaban bagi mereka, yang demikian itu karena sesungguhnya tatkala asma Allah diseru sendirian, kamu sekalian telah kufur, dan apabila dia disekutukan, maka kamu sekalian percaya. Maka hukumnya, keputusannya adalah bagi Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Kemudian mereka berkata atau berdoa, Tuhan kami telah melihat dan telah mendengar, maka kembalikanlah kami akan mengerjakan perbuatan yang soleh. Sungguh kami sekalian menjadi orang-orang yang jahid. Maka Allah Ta'ala memberikan jawaban pada mereka, tidakkah kamu sekalian sebelumnya sudah bersumpah bahwa kamu sekalian tidak akan lenyap atau tidak akan mati? Kemudian mereka berkata, Tuhan kami, keluarkanlah kami, maka kami akan berbuat soleh, tidak sebagaimana yang telah kami kerjakan. Maka Allah Ta'ala menjawab, tidakkah kamu sekalian telah kami beri umur panjang, sehingga memperoleh pelajaran dari orang yang mau menerima pelajaran, dan telah datang pula kepadamu seorang utusan yang memberi kabar takut padamu. Maka rasakanlah olehmu sekalian, dan tidak ada lagi penolong dari orang-orang yang berlaku aniaya. Kemudian mereka berkata atau berdoa, Tuhan kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami, dan adalah kami menjadi orang-orang yang sesat. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya, yakni neraka ini. Dan apabila kami kembali berbuat dosa, niscaya kami menjadi orang-orang yang sangat aniaya. Maka Allah menjawab mereka, jadilah kamu sekalian orang-orang yang hina di dalam neraka, dan jangan lagi kamu berbicara dengan aku. Sesudah itu maka mereka tidak berbicara lagi, dan itu adalah siksa yang paling dahsyat. Mereka di dalamnya tidak merasakan sejuk dan tidak minum kecuali air yang panas dan nanah yang mengalir juga panas. Sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya satu timba saja dari nanah yang panas itu dituangkan ke dunia, niscaya terbakarlah semua penduduk dunia. Firman Allah Ta'ala, tiap-tiap kulit mereka itu masak, rusak, maka kami ganti kulit yang lainnya, agar supaya mereka selalu merasakan siksa.
Sabda Nabi alaihi salatu wasallam, taquluhumun naru kulla yawmin sab'ina alfa marratin wa kullama akalathum qila lahum utu faya'uduna kama kanu wa la yamutuna fiha kama qala Allah ta'ala wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit. Mereka itu dimakan oleh api tiap-tiap hari 70.000 kali, dan tiap-tiap mereka dimakan api itu dikatakan pada mereka, kembalilah kamu sekalian, maka mereka pun kembali seperti semula dan mereka tidak mati di dalamnya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala, dan datang padanya mati dari segala tempat sedang dia itu tidak mati. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, neraka jahanam itu besok di hari kiamat didatangkan dari bawah bumi yang ketujuh, dan sekitarnya terdapat 70.000 malaikat, dan tiap-tiap baris lebih banyak daripada jumlah dua jenis manusia dan jin, dan menarik jahanam itu dengan tali-talinya. Jahanam juga mempunyai 4 tiang, antara tiap-tiap 2 tiang jauh perjalanan, sejauh perjalanan 1000 bulan. Jahanam itu mempunyai 4 tiang, antara tiap-tiap 2 tiang jauh, sejauh perjalanan 1000 tahun. Jahanam mempunyai 30.000 kepala. Tiap-tiap kepala terdapat 30.000 mulut. Pada tiap-tiap mulut terdapat 30.000 geraham, yang masing-masing geraham seperti gunung Uhud 30.000 kali. Pada tiap-tiap mulut juga terdapat 2 bibir, dan tiap-tiap bibir seperti permukaan dunia bumi ini. Dan tiap-tiap bibir terdapat rantai dari besi, dan pada tiap-tiap rantai itu terdapat 70.000 kolongan. Sedang tiap-tiap golongan dipegangi oleh berbilang malaikat. Maka kemudian jahanam itu dibawa ke sebelah kiri aras. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa apabila telah datang hari kiamat, maka orang-orang kafir berkata, Rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamiha liyakuna minal asfalin. Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami 2 golongan dari jin dan manusia yang telah menyesatkan kami. Akan kami letakkan atau injak-injak di bawah kaki kami, agar supaya mereka itu menjadi orang-orang yang paling bawah. Kata Imam Muqatil, dipasangkan atau diletakkan untuk iblis sebuah mimbar dalam neraka, maka dia pun naik dan berkumpullah sekelilingnya orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikuti jejaknya. Mereka berkata, hai iblis terkutuk, engkau telah menyesatkan kami. Engkau telah menyesatkan kami sekalian dari jalan yang benar. Qala syaitanu lamma qadiyal amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Dan kata setan, setelah hukum telah dijatuhkan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kamu sekalian dengan janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepada kamu pula, tapi aku telah memungkiri janjiku kepadamu. Maka tidak ada kekuasaan bagiku terhadap kamu sekalian, kecuali aku hanya menyeru kepada kamu saja. Lalu kamu terima, maka janganlah kamu sekalian mengumpat aku, akan tetapi umpatlah dirimu sendiri. Sesungguhnya aku tidak datang padamu dengan membawa dalil
dan kamu sekalipun tidak melihat aku. Oleh sebab itu janganlah kamu sekalian mengumpat aku, akan tetapi umpatlah diri kamu sendiri. Diterangkan bahwa para ahli neraka itu bersedih hati selama 1000 tahun. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kalau kami sekalian di dunia dahulu bersabar, tentu kami mempunyai kelapangan atau kegembiraan. Maka mereka bersabar selama 1000 tahun dan siksa mereka tidak diringankan. Lalu mereka berkata, sawa'un 'alaina ajazina an sabarna ma lana min mahid. Sama saja bagi kita sekalian, apakah kita berduka cita atau bersabar, maka tidak ada bagi kita tempat melarikan diri. Maka mereka menyuruh malaikat Malik dan merengek-rengek serta berteriak, wahai malaikat Malik, sungguh telah benar ancaman kepada kami, dan sungguh telah berat kami tanggung siksanya, bahkan telah kami rasakan kulit-kulit kami masak agaknya. Maka seandainya engkau mengeluarkan kami dari neraka ini, sungguh kami tidak akan mau kembali. Kata Malik dan para penjaga neraka kepada mereka, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat, qalu bala. Apakah belum datang padamu sekalian para utusan dari kamu dengan membawakan beberapa keterangan? Mereka menjawab, ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhulal. Maka berserulah kamu sekalian, dan tidaklah seruan orang-orang kafir itu kecuali jalan yang sesat. Mereka berkata, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Tuhan kami telah dikalahkan oleh kesengsaraan kami, dan adalah kami menjadi orang-orang yang sesat. Tuhan kami, keluarkanlah kami daripadanya neraka ini, dan apabila kami kembali kepada perbuatan dosa, niscaya kami menjadi orang-orang yang sangat aniaya. Dan di dalam mereka itu dijawab kira-kira selama mereka tinggal di dunia 2 kali. Kemudian dikatakan dengan firman-Nya, qalat ja'u biha wa la tukallimun. Firman Allah, jadilah kamu sekalian orang-orang yang hina di dalamnya, dan jangan berbicara dengan aku. Tatkala mereka itu sudah berputus asa dari harapan keluar daripadanya neraka, maka mereka minta hujan, minta minum kepada Allah Ta'ala selama 1000 tahun seraya berkata, Tuhan kami, kirimkanlah kepada kami air hujan atau minum. Maka tampaklah bagi mereka itu awan berwarna merah, sehingga mereka itu mengira bahwa mereka itu akan dihujani atau diberi minum. Maka turunlah kepada mereka itu hujan rupa kalajengking yang sebesar keledai. Apabila kalau jengking itu menyengat mereka, maka sakitnya tidak hilang selama 1000 tahun. Kemudian mereka itu minta kepada Allah Ta'ala selama 1000 tahun agar supaya Dia Allah Ta'ala memberikan hujan kepada mereka. Maka tampaklah bagi mereka itu awan berwarna hitam. Mereka berkata, ini adalah awan tanda air hujan. Ternyata yang turun pada mereka itu adalah ular yang banyak sekali, seperti leher atau sebesar batang kayu jati. Dan setiap orang yang dipatuk, maka sakitnya tidak akan lenyap selama 1000 tahun. Ini adalah arti maksud firman Allah Ta'ala, zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Kami tampakkan pada mereka siksaan di atas siksaannya, sebab mereka berbuat bencana. Diceritakan dari seorang ahli ilmu bahwa dia berkata tingkatan jahanam itu ada 7.
Yang pertama yakni syair, firman Allah Ta'ala, wasukhal li ashabi sa'ir, maka jauhlah penghuni neraka syair dari rahmat Allah. Yang masuk neraka syair itu ialah orang-orang yang berdusta. Kita mohon berlindung kepada Allah dari neraka syair dan dari keseluruhannya. Yang kedua yakni neraka ladha, untuk orang-orang yang meninggalkan atau tidak menunaikan atau memberikan zakat. Firman Allah Ta'ala, kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Tidak, sekali-kali tidak demikian itu. Sesungguhnya ia adalah neraka ladha yang menyisat, membesat kulit kepala. Yang ketiga yakni neraka syakor. Firman Allah Ta'ala, yatasa'aluna 'anil muslimina ma salakakum fi syakor, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nutimul miskin. Mereka bertanya-tanya dari hal orang-orang yang berdosa, apakah yang menyebabkan kamu sekalian masuk neraka syakor? Mereka menjawab, kami semua tidak mengerjakan sholat dan tidak pula mau memberikan makan pada orang-orang miskin. Dan perkara yang paling utama dalam syariat Islam ialah sholat. Yang keempat yakni neraka jahim. Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Maka adapun orang yang durhaka dan mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim, adalah tempatnya. Neraka jahim itu diciptakan untuk orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Yang kelima yakni neraka jahanam. Firman Allah Ta'ala, wa inna jahannama la maw'ituhum ajmain. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu tempat ancaman siksa mereka semua. Yang keenam yakni neraka hawiyah. Firman Allah Ta'ala, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka tempat tinggalnya adalah dalam neraka hawiyah. Tahukah engkau akan dia yakni hawiyah itu? Ialah api yang sangat panas. Yang ketujuh yakni neraka hutama, yang diciptakan untuk orang-orang yang mengadu domba. Firman Allah Ta'ala, kalla la yunbadanna fil hutama. Tidak, sekali-kali tidak. Sungguh dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutama. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wasallama wa sami'na sautan ma'al haibati was-siddah. Qala alaihi salatu wassalam, atadruna ma hada? Qulna Allah. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala hada hajarun ursila fi jahannam mundu sab'ina aman wal ana intaha ila qabriha. Kami bersama Rasulullah SAW, maka kami mendengar suara dengan hebat lagi dahsyatnya. Beliau Nabi SAW bersabda, tahukah kamu sekalian suara apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya Maha mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dikirim atau dilontarkan ke dalam neraka jahanam sejak 70 tahun dan sekarang baru sampai di dasarnya. Dari Abu Darda bahwa beliau bersabda, bahwa dia berkata, beliau Nabi SAW bersabda, yulqa ala ahli naril ju' wa ya'dilu alamul ju'i ma fiha minal adabi wa yastaghisuna bit-tu'ami wa yut'amuna az-zaqum.
ditimpakan pada para ahli neraka rasa lapar, maka rasa sakit lapar itu sebanding dengan segala siksa yang ada di neraka itu. Kemudian mereka minta makan, maka mereka diberi makan kayu zakum. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Inna sajarataz zakum ta'amul asim kalmuhli yaghli fil butuni kaghalil jahamim. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang berdosa, seperti kotoran, yakni minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang sangat panas. Dan demikianlah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, demikian di kitab Judatul Wa'idin. Dalam sebuah hadis diterangkan, yadfa'u kullu wahidin min az-zabaniyati bid-daf'atil wahidati 40,000 min ahli an-nar ila jahannam. Tiap-tiap malaikat dari Zabaniyah mendorong dengan sekali dorongan akan 40,000 dari ahli neraka ke Jahannam. Dan malaikat Zabaniyah itu tidak diciptakan oleh Allah padanya sifat kasih dan sayang. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah daripada siksa dari tangan-tangan mereka. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita ini. Amin. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata dalam permasalahan berulang kali siksa orang-orang kafir dalam tafsir dari firman Allah Ta'ala, "Baddalnahum juludan ghairuha." Kami ganti kulit-kulit mereka itu dengan kulit-kulit lainnya. Mereka itu diganti dengan kulit-kulit berwarna putih seperti kertas putih. Ibnu Hatim dan lainnya berkata dari Ibnu Umar radhiyallahu an, telah dibacakan di si Umar radhiyallahu an, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha. Tiap-tiap kulit mereka itu masak atau rusak, maka kami ganti kulit-kulit mereka itu dengan kulit-kulit lainnya. Maka kata Muaz ketika menafsirkannya, kulit-kulit mereka itu diganti dalam 1 jam 100 kali. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, demikianlah aku mendengar dari Rasulullah SAW. Ibnu Abi Syaibah dan lainnya telah meriwayatkan dari Hasan, dia berkata telah sampai kepada bahwasanya salah seorang dari mereka, yakni ahli neraka, dalam satu hari dibakar 70 kali. Setiap kulitnya rusak dan dagingnya dimakan api, maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu sekalian, dan kembalilah mereka itu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Darsul kafiri kajabali Uhudin wa ghildu jildihi masiratu salasati ayyam." Geraham orang kafir itu seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya selebar perjalanan 3 hari. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, demikianlah untaian kata yang kami sampaikan, mudah-mudahan membawa hikmah bagi anda semuanya. Illahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.